Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munazzihil kitab al-hadi ila shawab wa ala wassalatu wassalamu ala khairi man utiyal hikmata wa faslal khitab Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-bararatil anjab, amma ba'd. Yang kami muliakan para ulama, para habaib, wabil khusus Habib Al-Munawwar, Habib Hasan Al-Munawwar, Habib Zainal Abidin Al-Faqih, Habib Abdul Qadir, wabil khusus Kiai Suhri Zaini, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Kiai Afif Toha, pengasuh Pesantren Al-Falah Pamekasan, Kiai Ismail Khalil yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, juga kepada para hadirin sekalian, khususnya kepada seluruh keluarga Bani Isbat, kepada seluruh keluarga Bani Muzaki Kondang Legi, kepada para alumni, para hadirin, para hadirat, kepada para aparatur negara sipil maupun militer serta Polri. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu, bersilaturahmi dalam rangka satu, untuk menunjukkan kegembiraan atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang umum disebut dengan peringatan Maulid Nabi. Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebut peringatan Maulid Nabi sebagai bentuk menunjukkan kegembiraan kita atas kelahiran beliau. Yang kedua, sebagai dalam rangka haul para masyayikh, para keluarga besar Pondok Pesantren Al-Khairat yang sudah meninggalkan, mendahului kita. Di Al-Khairat memang dibuat tradisi bahwa peringatan haul itu disesuaikan, diadakan secara serentak bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi. Jadi kapanpun wafatnya tetap peringatannya diadakan pada waktu yang sama, karena memang tujuan dari peringatan haul ini sebenarnya bertujuan untuk bersedekah. Yang pertama dan utama itu untuk bersedekah, menyedekahi yang wafat. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada yang wafat, kita bersedekah mengirimkan pahala. Selain itu tentu karena yang di holy itu adalah para masyayikh, para alim ulama, al-ulama us-salihun al-amilun, maka ini juga dipakai sebagai momentum untuk mengingat-ingat dan meneladani hal-hal yang baik dari para beliau. Para hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua, kami sebagai tuan rumah keluarga besar Pondok Pesantren Al-Khairat mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk menghadiri acara ini. Tentu
banyak waktu, tenaga, energi yang mungkin terbuang di jalan untuk menghadiri acara ini, dan untuk itu kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan sekaligus juga memohon maaf apabila dalam penyambutan kami baik secara akomodasi maupun sikap mungkin tidak sesuai standar dari yang Bapak Ibu harapkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, kami mohon maaf yang ketiga ini pesan khusus untuk para alumni dan wali santri, yaitu bahwa pada tahun ini 2023 yang kemudian akan dilanjutkan sampai pada 2024 awal, ini disebut dengan tahun politik karena akan diadakan pemilu serentak, baik pilpres maupun pemilu legislatif, memilih calon presiden dan memilih DPR pusat, wilayah maupun kabupaten. Ada beberapa santri dan alumni yang bertanya, termasuk tadi, kemarin, dan beberapa waktu yang lalu, menanyakan dan meminta arahan, Pak Kiai, untuk pilpres siapa yang harus kami pilih? Untuk pileg legislatif, partai apa yang harus kami pilih? Atau siapa yang harus kami pilih? Baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Maka jawaban kami, kalau memang alumni dan para wali santri meminta arahan kami, maka arahan kami jawabannya adalah terserah Bapak Ibu sekalian. Jadi di Al Khairat ini menganut konsep bebas aktif. Bebas aktif artinya apa? Kami secara lembaga bersikap netral, tidak menentukan siapa dan tidak mengarahkan siapa capres yang harus dipilih, siapa calon legislatif yang harus dipilih. Kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu sekalian sesuai dengan yang Bapak Ibu sekalian anggap terbaik. Namun demikian, aktif itu dalam arti berarti kita sangat menganjurkan agar para alumni dan para wali santri aktif untuk menggunakan hak pilihnya ketika pemilu pada bulan Februari 2024 mendatang sudah tiba. Silahkan datang ke tempat pemungutan suara dan pilihlah yang sesuai dengan pilihan masing-masing. Kenapa kita bersikap netral? Karena itulah menurut kami yang ada di Al Khairat, itulah sikap terbaik. Karena pemilih itu berusia 18 tahun ke atas. Kita menghormati mereka, sudah kami anggap sebagai orang yang dewasa, yang sudah rasional dalam berpikir. Nah, kalau orang yang sudah rasional dalam berpikir, mengapa harus diarahkan? Jadi silahkan mengarahkan diri Anda sendiri, tentu dengan memanfaatkan informasi-informasi yang sudah ada. Silahkan diakses seluruh portal media yang bisa dipercaya, dan silahkan lihat dan nilai rekam jejak para calon kalau memang belum kenal secara pribadi, dan kemudian putuskan siapa yang terbaik. Mungkin tentu di antara kita mesti akan berbeda. Dengan adanya kenetralan ini, maka hampir dipastikan
hasilnya akan berbeda. Dan itu bisa kita lihat nanti seperti di Al-Khairat. Ini kebetulan kita pada pemilu mendatang akan mendapatkan tempat pemungutan suara khusus di dalam kompleks Al-Khairat. Itu bisa saya pastikan nanti hasilnya pasti warna-warni. Mungkin ada yang capres A, B, C. Dan itulah yang kita harapkan di sini. Karena apa? Karena Al-Khairat sangat tidak menginginkan homogenitas atau keseragaman di dalam hak memilih. Yang kita inginkan itu adalah kesamaan dalam menerima perbedaan. Di sini kita ingin melatih para santri agar terbiasa berbeda, termasuk berbeda di dalam hal memilih siapa capresnya, siapa calon bupatinya, calon gubernurnya, maupun calon DPR pusat daerah. Sebab ketika dengan demikian kita harapkan pada akhirnya masalah politik itu adalah masalah kecil, yaitu cuma masalah pilihan ketika kita masuk ke bilik suara, tidak lebih dari itu. Kita berharap bahwa politik itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu tempat kita bertengkar. Itulah sebabnya maka kita bersikap netral dengan tujuan apa tadi? Yaitu untuk terbiasa menerima perbedaan. Dan itulah yang sekarang di sebagian kelompok menerima perbedaan itu sesuatu yang agak jarang terjadi. Maka santri Al-Khairat yang punya hak pilih kita bebaskan, kita anjurkan untuk memilih masuk ke TPS pada waktu pemilihan, dan silahkan memilih sesuai dengan selera masing-masing. Kita tuh kadang-kadang yang orang yang suka merokok punya rasa toleran tentang merek rokok yang harus dirokok. Ada yang merokok Gudang Garam, Jisamsu, Amail, Gudang Baru, dan seterusnya. Tapi mengapa kadang-kadang kita tidak mau menerima merek capres yang berbeda? Maka disitulah kita melatih para santri dan para wali santri, simpatisan yang memang bertanya, meminta pengarahan kepada kami agar kita tetap aktif di dalam memilih. Jangan tidur di waktu pemilihan umum, tetapi silahkan memilih sesuai dengan informasi rekam jejak terbaik dari calon yang ada. Namun pada waktu yang sama kita juga ingin mengingatkan bahwa kesimpulan siapa yang terbaik, baik dalam segi capres maupun legislatif, itu dipengaruhi oleh informasi yang kita dapatkan. Informasi inilah yang harus kita hati-hati di dalam menyimpulkan, karena ada data dari Badan Intel Nasional BIN, berita-berita yang berseliweran di media sosial itu 80% tidak akurat. Kalau 80% tidak akurat, berarti informasi yang kita terima dari medsos itu berarti tidak akurat juga. Kalau informasi yang kita terima tidak akurat, berarti kesimpulan kita tentang baik buruknya calon itu juga tidak akurat. Maka untuk itu kita harapkan walaupun kita bebaskan untuk memilih siapa calon dengan berdasarkan informasi yang didapat dari media maupun dari media sosial ataupun media resmi, maka kita harapkan tetap Bapak-bapak Ibu sekalian memiliki filter untuk menyaring mana kira-kira informasi yang valid, akurat, terpercaya, atau yang cuma bohong atau hoax. Itu info tentang pemilu
untuk Bapak para alumni dan para simpatisan. Yang kedua, juga kami ingin umumkan kepada para wali santri, Bapak Ibu, bahwa alhamdulillah tahun kemarin 2022 Pondok Pesantren Al Khairat baru saja meresmikan ikatan alumni. Yang pertama, ikatan alumni Al Khairat di Mesir. Itu artinya sudah ada lulusan dari pesantren Al Khairat yang diterima di Mesir dengan beasiswa, baik beasiswa parsial maupun beasiswa penuh. Dan alhamdulillah setiap tahun sudah selalu ada yang terdaftar, yang daftar dan diterima di Al Azhar. Kalau yang di Yaman itu tidak tiap tahun, tapi ada juga, termasuk di beberapa tempat yang lain. Tapi semuanya yang di luar negeri itu diterimanya di negara-negara Arab, negara Timur Tengah. Nah, kita sekarang sedang mempersiapkan kurikulum untuk siswa sanawiyah dan aliyah, merombak buku kurikulum bahasa Inggris dengan sistem kurikulum yang baru, yang mana kita harapkan kalau santri itu 6 tahun tinggal di Al Khairat, mulai dari sanawiyah sampai aliyah, maka berarti dia akan menyelesaikan buku bahasa Inggris itu dengan level C2. C2 itu berarti level tertinggi dalam bahasa Inggris, yang kalau lulus itu berarti hasil skornya itu bisa mencapai 550 atau 600 TOEFL. Ini untuk apa TOEFL ini? Skor 550 atau 600 itu merupakan persyaratan agar supaya santri tersebut bisa diterima di sekolah-sekolah luar negeri yang berbahasa Inggris, Australia, Amerika, Kanada, Inggris sendiri, dan lain-lain. Apa tujuannya? Ini tentu saja bukan untuk semua orang, cuma bagi santri yang berminat untuk belajar sains di luar negeri, entah itu teknologi, sains kedokteran, teknik sipil, fisika, dan lain-lain, itu bisa memanfaatkan kemampuannya untuk belajar di sana. Dan kenapa harus belajar di luar negeri, di Inggris, untuk belajar sains? Ya, bagi yang berminat, ada 2 tujuan kita. Satu, agar mereka juga mendalami ilmu-ilmu dari sumbernya, ilmu sains dari sumbernya. Yang kedua, untuk sekaligus digunakan sebagai dakwah, kontribusi dakwah dari santri Al Khairat, supaya nanti ketika dia sekolah di sana, di tempat-tempat yang berbahasa Inggris itu, sekaligus dia juga bisa mendakwahkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, maka langkah lanjutannya sudah kita siapkan di Madrasah Diniyah, di mana semua santri diwajibkan belajar di situ, di Madrasah Diniyah. Walaupun sekolah formal juga wajib sekolah di Madrasah Diniyah. Maka di Madrasah Diniyah mulai tahun depan insya Allah itu selain belajar kitab Jurmiyah, Imriti, Maksud, Fathul Qorib, Alfiyah, Fathul Mu'in kalau sudah tingkat tsanawi, yang bahasa Arab kemudian dimaknai pakai bahasa Jawa dan diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, maka mulai tahun depan akan kita siapkan juga ilmu fikih-fikih tersebut bahasa Arab dengan penjelasan memakai bahasa Inggris.
mulai tahun depan akan kita mulai di tingkat Tsanawi Diniyah, Takrib dan Safinatun Najah. Itu selain Arabnya kita baca Inggrisnya. Tujuannya apa? Ya tadi itu, apabila ada santri yang diterima program sains di beasiswa di sekolah-sekolah luar negeri yang berbahasa Inggris, mereka sekaligus juga bisa berdakwah di situ dengan ilmu-ilmu agama yang mereka miliki dan dengan kemampuan kosakata di bidang fikih yang sudah dilatih di sini. Itu kira-kira visi ke depan Al Khairat. Untuk program itu program yang wajib, sekolah formal diniyah, tahsinul Quran itu yang wajib. Ada juga program yang tambahan yang tidak wajib. Sekarang itu ada dua, satu tahfidzul Quran, yang kedua bahasa asing, dalam hal ini bahasa Arab. Tahun kedepannya kita berencana untuk menambah ekstra itu. Untuk bahasa asing kita tambah ke bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, karena negara di mana bahasa Mandarin dipakai itu adalah negara yang berpotensi untuk kita datangi untuk dakwah. Maka bahasa Mandarin termasuk salah satu rencana yang akan diajarkan, tapi itu bukan program wajib, program pilihan bagi para santri yang memang berminat di situ, ditambah dengan program pilihan bahasa Inggris dan bahasa Arab tersebut. Nah, itulah kira-kira update informasi kepada para wala santri dan kepada para alumni untuk diketahui. Akhirnya sekali lagi kepada para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.